Perkenalkan, nama saya Siti Novianti, NPM 14 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Hafiz Atari Pramantia, NPM 140310240006 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Adila Putri Rajmat dengan NPM 140 dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Peter Wirasaputra, NPM 1410240028, saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Sandi Fauji Amnullah, NPM 140310240054 dari kelompok 5. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Musir Abdul Rahman, NPM 140310240058 dari kelompok 5. Sebelum praktikum, kita cari tahu dulu nih kelembaban itu apa. Kalian tahu nggak sih kalau roda berputar itu kayak gimana? Nah, seberapa sulit atau mudahnya itu berputar, berotasi, nah itu ditentukan oleh kelembaban benda. Maka dari itu, kita akan mengujikan hal ini. Nah, pada praktikum kali ini ada juga tujuannya. Yang pertama, memahami teori tentang kelembaban suatu benda. Yang kedua, menentukan kelembaban suatu benda dengan ukuran-ukuran geometris dari benda tersebut. Ketiga, menentukan momen kelembaban suatu benda dengan cara menghitung waktu getar ayunan torsi. Baik, kita masuk ke teori dasar yang pertama, yaitu mengenai tentang getaran. Jadi getaran itu adalah suatu bolak-balik suatu benda terhadap posisi setimbangnya, atau yang biasa kita sebut gerakan osilasi. Nah, gerakan osilasi itu yang tadi bergerak dari satu titik sampai dia kembali ke titik yang semula. Nah, ada beberapa aspek yang dipakai di getaran ini. Yang pertama itu ada frekuensi. Jadi frekuensinya itu apa? Frekuensinya itu berapa banyak gerakan yang diperlukan, beberapa getaran yang diperlukan tiap satuan waktu. Kemudian ada periode. Nah, untuk periode itu dinamakan T. Ini itu kebalikannya, maknanya berapa waktu yang dibutuhkan tiap benda tersebut berosilasi. Nah, dari sini kita juga dapat satu per F. Selanjutnya ada gerak harmonik sederhana. Jadi getaran itu ada sifat khusus sendiri, yaitu gerak harmonik sederhana. Nah, di mana percepatan benda sebanding, tapi arahnya itu berlawanan dengan simpangannya. Nah, tadi kan saya sebut simpangan, jadi sesuai namanya simpangan, yaitu persamaan sendiri ada A sin omega T, di mana A ini amplitudo, kemudian ada omega sudut sininya, dan juga waktunya. Nah, kemudian tadi kan Y untuk posisi. Nah, untuk mendapatkan kecepatannya, kita bisa melakukan diferensial dari terhadap posisi. Setelah diferensialkan, kita dapat A omega cos omega. Nah, sama juga untuk mendapatkan nilai percepatan, kita bisa mendapatkan dari diferensial terhadap dv dv dt, si kecepatan terhadap waktu. Nah, didapat min A omega kuadrat sin omega. Nah, selanjutnya ada momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi itu adalah suatu gaya yang menyebabkan benda berputar. Dirumuskan dengan tau sama dengan R dikali F. Tau di sini torsi, R di sini jarak ke titik pusat rotasinya, F di sini suatu gaya. Nah, pada praktikum kali ini juga bakalan melihat bagaimana sih hubungan suatu rotasi dengan perubahan rotasi bendanya. Selanjutnya ada momen inersia. Momen inersia atau kelembaban rotasi adalah inti dari praktikum kita kali ini.
Karena rumusnya itu adalah I sama dengan sigma M R kuadrat. M di sini suatu massa, R-nya itu di sini adalah jarak, sama kayak ini jarak titik pusat rotasinya. Nah, oke, selanjutnya ada percepatan gravitasi. Nah, teman-teman jangan lupa ya kalau gravitasi ini berperan besar dalam praktikum kita kali ini. Tapi apa sih yang dimaksud dengan percepatan gravitasi? Nah, jadi percepatan gravitasi ini adalah laju perubahan kecepatan suatu benda yang jatuh bebas menuju ke permukaan bumi. Nah, hal ini terjadi akibat gaya tarik-menarik antara benda dan bumi. Nah, saat benda berosilasi, percepatan gravitasi ini akan mempengaruhi nilai dari periode getaran. Nah, jadi di sini kita akan mencari nilai dari gaya gravitasi unit Newton. Mana di sini Fb sama dengan G, di mana G ini merupakan keseluruhan gravitasi. Lalu ada m besar dan T kecil, di mana m besar ini adalah massa bumi dan massa benda E kuadrat. Kemudian seperti yang kita tahu bahwa F itu adalah M dikali G, di mana M-nya ini akan berpindah luas. Kemudian dari massa benda ini akan kita cari sehingga kita dapat menentukan kecepatan gravitasi, yaitu G sama dengan G M per F kuadrat. Dan yang terakhir adalah pusat massa. Nah, pusat massa ini adalah titik di mana massa benda terkonsentrasi. Nah, pusat massa ini akan mempengaruhi nilai dari momen inersia. Maka dari itu, variasi distribusi massa akan menjadi salah satu faktor yang akan kita pelajari dalam praktikum kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan apa saja yang digunakan pada modul R2 ini atau modul kelembaban ini. Pertama, untuk rumus olah datanya itu sendiri, kita memiliki pertama ya kita harus menghitung dari dimensi dari setiap bendanya tersebut. Untuk keping persegi kita hitung rata-rata panjang, tebal dan lebarnya. Tidak lupa dengan kesesatannya. Lalu untuk plat silinder juga sama, karena tadi kita mengukur diameter, maka harus dibagi dengan 2. Lalu didapatkan radius atau jari-jarinya, kita rata-ratakan dan kita hitung kesesamaannya berapa. Dan untuk plat silinder ini satu lagi adalah tebal. Tebal tersebut kita hitung juga rata-ratanya dan juga kesesamaannya. Dan untuk massa kedua benda kita rata-ratakan juga dan juga kita cari kesesamaannya. Selanjutnya untuk waktu getar, karena kita tadi menggunakan 20 periode, maka waktu yang kita dapatkan dari 20 periode tersebut kita bagi dengan periodenya itu sendiri. T dibagi 20 periode tadi. Saya dapatkan T-nya, kita ukur, kita hitung rata-ratanya dan juga kesesatannya. Tidak lupa ya, tentu saja. Lalu untuk yang kedua, kita menghitung momen inersia untuk geometris. Yang pertama ini untuk plat persegi, dimana kita menghitung dari panjang, lebar, dan tebalnya. Inersia panjang, inersia lebar, inersia tebal. Okay? Inersia ini dihitung dengan massanya dikalikan dengan setiap dimensi, yaitu lebar, tebal, dan panjang, dibagikan dengan nilai 12 yang merupakan konstanta dari persamaan ini. Lalu jangan lupa kita mengukur kesesatannya. Ini merupakan nilai literatur yang dapat kita dapatkan di praktikum ini untuk menguji apakah nilai yang kita dapatkan dapat menyamai nilai persamaan ini. Karena persamaan ini merupakan nilai inersia yang sesungguhnya, gitu. Nilai optimal dari yang seharusnya ada, gitu. Yang seharusnya terjadi seperti itu. Nilai ideal yang seharusnya terjadi. Hanya di sebelah sini ada untuk silinder. Untuk silinder sendiri ya inersianya ada tebal dan radius saja atau jari-jari. Jadi ya ini juga sama, kita menghitung massa dikalikan dengan radius kuadratnya, yang ini juga sama, kita hitung dengan T kuadratnya dan dia seperti itu kita bagi dengan kosakata yang sudah ada untuk mendapatkan nilai ideal yang seharusnya didapatkan dari percobaan. Yang nantinya akan kita bandingkan di KSR sebagai literatur. Yang ketiga, kita menghitung momen gaya dan inersia kawan. Hal ini juga harus dihitung karena merupakan parameter yang mempengaruhi gerak kelembaban dari benda tersebut. Momen gaya dan inersia kawan. Kita hitung, ini untuk persegi, momen gayanya. Kita pertimbangkan 4 dengan 4 pi kuadrat dengan
inersia lebar, inersia panjang, T lebar, lalu juga ada kesesalannya, lalu inersia kawat karena kita tadi menggunakan kawat saat menggantung benda uji tersebut. Kita hitung inersia lebar, waktu getar lebar, inersia panjang, waktu getar atau T panjang, dan seterusnya kita hitung untuk inersia kawat. Tidak lupa di sini ada kesesalannya juga untuk yang persegi. Selanjutnya setelah kita persegi, lanjut untuk mengukur dari momen gaya dan juga inersia kawat dari silinder. Untuk persamaannya kurang lebih ya sama, kita membandingkan semua dimensi dan juga inersianya dan juga waktu getarnya gitu. Dan kita bisa dapatkan nilai untuk momen gaya dan inersia kawat untuk masing-masing benda uji. Selanjutnya ada inersia yang akan kita hitung. Inersia ini kita isi IX atau IX ini kita isi dengan setiap dimensi yang ada di benda uji, panjang, lebar, dan tebal, juga radius. Kita hitung semuanya untuk kedua benda uji dengan mempertimbangkan tentu saja momen gaya dan inersia kawat masing-masing. Setelah didapatkan ini, nilai ini merupakan nilai hasil uji dari hasil praktikum ini. Dan hasil dari ini kita akan bandingkan dengan inersia literatur yang telah kita dapatkan sebelumnya untuk mendapatkan nilai KSF dan juga KP-nya. Setelah semuanya dapat dihitung dengan benar, maka rumus-rumus ini dapat menghasilkan data yang sesuai untuk modul M2 kelembaban benda ini. Oke guys, hari ini aku bakal ngejelasin alat-alat yang akan digunakan di praktikum M2, yaitu kelembaban pada benda. Di sini ada dua objek. Yang pertama adalah kepingan persegi. Ini objek yang pertama, dan ini yang kedua kepingan silinder. Nah, di sini juga ada alat-alatnya, yaitu adalah, nah yang pertama ini ada jangka sorong, yaitu untuk mengukur diameter benda. Nah, di sini ada micrometer screw untuk ketebalan benda. Ini juga sama untuk mengukur panjang atau lebar. Nah, di sini ada stopwatch untuk mengukur waktu. Di sini ada neraca Allhouse untuk mengukur massa, dan di sini ada statif untuk menggantung objek yang akan diuji. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan prosedur percobaan pada modul M2 ini. Nah, pertama kita mengukur nih dimensi dari keping-keping sebanyak 5 kali. Kemudian kita juga menimbang massa dari keping-keping ini. Nah, selanjutnya keping-keping ini digantung pada statif yang sudah ditaruh kawat tadi. Nah, untuk indikatornya sendiri itu ada 5. Jadi di tiap-tiap sisinya ini ada yang bolong. Tapi buat yang pertama itu yang horizontal itu kita sebagai T1-nya. Nah, kemudian untuk sisi selanjutnya itu T2, kemudian ada T3, T4, dan juga T5. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk si keping silinder. Setelah kita menggantungkan dengan kawat yang tadi, kita memberikan gaya terhadap kepingnya. Nah, untuk keping ini sendiri pastikan kita nggak memberikan dorongan biar kelembaban benda ini bisa terjadi maksimal. Nah, kemudian setelah datanya didapat, kita menuliskan di dalam tabel. Oke guys, di sini aku bakal mengukur massa dari keping persegi. Pastikan ya neraca Allhouse-nya itu harus terkalibrasi. Oke, jadi lanjut yang kedua, ini ada keping silinder.
Jangan lupa ulangi sampai 5 kali ya guys. Oke, lanjut kita bakal mengukur dimensi panjang, tebal, dan lebar dari keping persegi. Pertama, jangka sorongnya harus terkalibrasi. Lanjut. Jadi kita mengukur dimensi dari panjang, lebar, dan tebal dari keping persegi ini adalah sebanyak 3 kali. Oke, lanjut ke yang keping silinder. Oke, selanjutnya kita akan mencari dari diameter dan tebal dari keping silinder ini. Jangan lupa kalibrasi. Jadi sekarang untuk mengukur dari tebal kedua keping dari silinder dan persegi, kita menggunakan mikrometer skrup. Pastikan alatnya terkalibrasi terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencari tebal dari si keping persegi. Jadi sekarang kita akan mengukur waktu dari dua keping, dimulai dari keping persegi secara horizontal terlebih dahulu. Kita pasang seperti ini. Kemudian kita putar kepingnya sebesar 180 derajat. Lalu kita hitung sebanyak 20 kali periode. Karena tadi kita sudah menghitung secara horizontal, sekarang kita akan menghitung secara vertikal. Kemudian kita putar lagi sebesar 180 derajat. Lalu kita hitung sebanyak 20 kali periode juga. Nah, khusus pada bagian vertikal ini, kita menghitung sebanyak 4, di mana yang 4 dimaksud ini adalah dari sisi 1, 2, 3, dan 4. Oke, sekarang kita bakal mengukur waktu dari keping silinder. Oke, kita putar sebesar 180 derajat. Lalu kita hitung sebanyak 20 periode. Oke, kita lanjut ke yang vertikal. Hitung sampai 20 periode. Untuk yang vertikal ini, lakukan di setiap sisi. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
Baik, berikutnya merupakan pembahasan mengenai hasil percobaan dan juga olah data dan analisa datanya. Di sini kita mendapatkan tabel untuk perolehan data dimensi masing-masing keping persegi panjang dan juga silinder. Di mana keping persegi memiliki dimensi panjang, lebar, dan juga tebal, dan silinder adalah diameter dan juga tebalnya. Data tersebut kita rata-ratakan dan cari kesesatannya dengan persamaan dan rumus ini. Didapatkan bahwa rata-rata masing-masing dimensi untuk keping persegi panjang dan silinder adalah sebagai berikut, di mana panjang persegi panjang adalah sekitar 11,64 cm, lebarnya 10,23 cm, dan tebalnya 0,10 cm. Dan untuk silinder, diameternya adalah 10,596 cm, dan T atau tebalnya yaitu 0,15 cm. Dan jari-jari yaitu diameter dibagi dua yaitu nilainya adalah 5,48 cm. Selanjutnya ini merupakan tabel hasil data pengukuran massa untuk masing-masing keping persegi panjang dan juga silinder yang dilakukan sebanyak 3 kali. Dan juga ini merupakan waktu dari pengukuran 20 periode di masing-masing bentuk dimensi pada benda uji. T1 ini adalah bentuk horizontal yang kita hitung 20 periode dengan stopwatch, dan juga T2 sampai T5 merupakan 4 sisi dari masing-masing benda uji yang kita uji selama 20 periode dengan mengukur waktunya oleh stopwatch selama 3 kali. Hasil kedua data tersebut ya untuk massa kita rata-ratakan dan dari kesesatannya, dan untuk waktu kita harus proses dulu untuk mengubahnya menjadi waktu getar. Mana waktu getar sendiri adalah waktu yang didapatkan dibagi periode yang kita uji. Di sini karena tadi kita menggunakan 20, maka ya waktu yang kita dapatkan akan dibagi dengan 20 periode. Tidak lupa kita merata-ratakan waktu getarnya dan juga mencari sesatannya. Sini merupakan data rata-rata untuk massa kedua benda uji, yaitu 100,1 gram untuk massa persegi panjang dan 118,18 gram untuk massa keping silinder. Dan waktu dari hasil stopwatch ya kita rata-ratakan juga karena tadi hasilnya ada 3 kali pengujian. Kita rata-ratakan untuk masing-masing keping. Kita rata-ratakan, nah kita baru bagi dengan 20. Nah setelah dibagi dengan 20 tersebut, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Di mana waktu getar untuk kedua belah benda uji memiliki nilai yang signifikan seperti berikut ini. Waktu getar ini mewakili seberapa waktu yang dibutuhkan untuk benda uji tersebut berosilasi per satu osilasinya atau satu periodenya, seperti itu. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan untuk satu periode bagi benda tersebut untuk berosilasi, seperti itu. Dan satuannya tentu saja adalah second. Setelah semua data tersebut didapatkan, kita dapat menghitung dari momen inersial geometris masing-masing untuk plat persegi panjang dan juga silinder. Ini untuk persegi panjang, kita menghitung untuk nilai literaturnya saja seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bahwa nilai literatur ini adalah pembanding di akhir nanti untuk hasil yang akan kita dapatkan setelah menghitung semua komponen yang dibutuhkan. Di sini, inersia untuk literatur persegi panjang adalah ada inersia untuk panjangnya, untuk lebarnya, dan juga tebalnya. Mana melibatkan setiap dimensi yang telah kita ukur sebelumnya dan juga massanya, karena inersia itu merupakan persamaan di mana massa dikalikan dengan suatu besaran panjang dan memiliki ya karena satuannya juga kilogram meter kuadrat seperti itu kan ya. Dan 12 merupakan konstanta yang digunakan untuk bentuk persegi panjang, jadi merupakan nilai yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan juga ya setelah kita mendapatkan hasil inersia untuk masing-masing dimensinya atau bentuk geometrisnya, ya kita mencari kesesalannya sebagai berikut. Untuk geometris plat silinder juga dilakukan hal yang sama, dan ini merupakan nilai literatur yang untuk digunakan untuk uji banding di akhir nanti mengenai nilai yang telah kita dapatkan, dan juga komponennya harus sesuai semua. Di sini tidak lupa kita menghitung juga kesesatannya dan membandingkan untuk komponen-komponennya, yaitu untuk
tebal, dan juga radius dari keping silinder. Berikut merupakan hasil perhitungan untuk inersia literatur geometris untuk kedua benda uji keping persegi panjang dan juga silinder. Momen inersia ini mengindikasikan bahwa benda uji tersebut memiliki kerelatifan untuk terus bergerak senilai sebagai berikut. Karena inersia itu merupakan suatu ukuran bagaimana suatu benda dapat mempertahankan kondisinya seperti itu. Setelah kita mendapatkan literatur seperti tadi, inersia literatur tadi, kita menghitung komponen yang berpengaruh dalam praktikum ini, di mana ada momen gaya dan juga inersia kawat. Di mana momen gaya ini merupakan gaya yang diperlukan untuk benda uji dan kawat dapat melakukan satu osilasi seperti itu. Dan juga inersia kawat ini mempengaruhi karena karakteristik kawat juga membuat benda bergerak osilasinya itu sedikit terpengaruh, bukan sedikit terpengaruh tapi memang terpengaruh oleh inersia kawatnya tersebut, sehingga perlu diperhitungkan juga agar nilainya sesuai dengan nilai yang kita uji sebelumnya seperti itu. Jadi semua komponennya kita hitung agar mendapatkan hasil yang maksimal dan ideal untuk nilai sebenarnya. Momen gaya sendiri melibatkan komponen dari inersia lebar panjang untuk persegi panjang dan juga waktu getar panjang dan lebarnya. Dan untuk momen gaya untuk keping silinder, dia melibatkan inersia tebal dan jari-jarinya juga jari-jari dan tebal dari silindernya itu sendiri. Tidak lupa dengan kesesatannya kita hitung juga. Dan inersia kawat untuk kedua ini kita hitung karena memiliki perbedaan geometris, sehingga kita harus hitung juga. Inersia kawat ini mengindikasikan bahwa seberapa cenderung kawat yang menggantung kedua benda tersebut untuk bergerak mengikuti gerakan osilasi dari kedua benda uji. Tidak lupa kita menghitung juga delta atau kesesatan dari inersia kawat tersebut. Didapatkan hasil yang sebagai berikut, di mana momen gaya ini merupakan gaya yang diperlukan untuk benda uji dan juga kawat melakukan gerakan osilasi selama 20 periode tersebut. Dan juga untuk inersia kawat sendiri nilainya adalah hasilnya negatif. Hal ini dikarenakan kawat memiliki nilai yang selalu istilahnya bertolak belakang dengan arah gerak dari osilasi dan juga inersia dari benda uji, mengakibatkan benda uji selalu berbalik arah ketika dia mencapai titik stres dari kawatnya, sehingga inersia kawat akan membalikkan arah dari benda uji, sehingga benda uji tersebut akan bergerak berosilasi seperti yang telah diuji sebelumnya. Oleh karena itulah nilai dari inersia kawat ini adalah negatif. Setelah semua komponen tersebut kita dapatkan, kita dapat menghitung dari inersia hitung untuk semua benda uji. Untuk kedua benda uji yaitu keping persegi panjang dan juga keping silinder untuk masing-masing dimensinya, di mana IX ini kita ganti dengan panjang, lebar, dan tebalnya untuk persegi panjang, dan juga untuk silinder yaitu radius dan juga tebalnya. Di mana kita juga di sini memperhitungkan dari momen gaya dan juga inersia kawat dari masing-masing bentuk geometris benda uji. Nilai hasil dari perhitungan ini adalah nilai sebenarnya yang kita uji dari praktikum M2 kelembaban benda ini. Dan ketika hasilnya didapatkan, berikut merupakan hasilnya, di mana inersia untuk masing-masing kedua benda uji ini adalah bahwa kecenderungan benda tersebut untuk mempertahankan arah gerakannya berdasarkan bentuk geometris dari masing-masing benda uji tersebut juga dengan periode waktunya. Di sini setelah mendapatkan data dari inersia hitung untuk masing-masing benda uji, kita bandingkan setiap nilai tersebut dengan nilai inersia literatur yang telah kita dapatkan sebelumnya, sehingga kita dapatkan juga nilai dari KP-nya. Berikut merupakan hasilnya, di mana untuk keping persegi panjang sendiri memiliki nilai yang cukup besar jika SR-nya.
mengindikasikan bahwa nilai hasil dari percobaan pada persegi panjang memiliki margin error yang cukup tinggi di mana dia jauh dari nilai teoritis dari persamaan literatur. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kelembaban benda tersebut, seperti kawat yang tidak optimal dalam melakukan kelembaman, lalu juga ada gesekan udara, dan juga bentuk geometris dan persebaran massa dari benda uji tersebut. Karena hal tersebut sangat mempengaruhi dengan bagaimana benda tersebut dapat melakukan gerak dan kelembamannya, yang menyebabkan hasil dari KP-nya ini sangat kecil. Dan untuk keping silinder sendiri memiliki nilai KSR yang relatif rendah dibanding keping persegi. Hal ini seperti kita dilihat, KSR-nya hanya 30% untuk tebalnya dan jari-jarinya adalah 20% atau 19,78%. Dan KP-nya tinggi, hampir menyentuh 70% untuk tebalnya dan 80% untuk jari-jarinya. Nilai KP yang besar ini dipengaruhi oleh bentuk dari keping silinder yang memiliki bentuk yang lebih simetris sehingga memiliki distribusi massa yang lebih baik dibanding keping persegi panjang, menyebabkan gerak kelembaman dari keping ini memiliki nilai yang mendekati nilai teoritis dari persamaan literatur dan margin of error-nya cukup sedikit. Dari analisa data tersebut, kita dapat mendapatkan kesimpulan bahwa perbedaan signifikan antara hasil keping persegi dan silinder ini dapat dijelaskan melalui karakteristik geometris masing-masing benda. Silinder dengan bentuknya yang lebih simetris, radial cenderung menghasilkan osilasi yang lebih stabil dan terprediksi. Sementara persegi panjang dengan geometris yang tidak simetris, radial lebih rentan terhadap gangguan eksternal dan ketidakstabilan osilasi. Dan eksperimen ini berhasil menentukan momen inersia keping persegi panjang dan silinder melalui pendekatan geometris dan waktu periodiknya, sesuai tujuan kita di awal untuk praktikum M2 kelembaban benda ini. Dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa metode geometris dan periodik memberikan nilai momen inersia yang cukup berbeda, terutama pada keping persegi panjang, di mana persegi panjang dengan bentuk geometrisnya yang kurang presisi mengakibatkan distribusi massa pada benda tersebut memiliki ketidakrataan yang sama, sehingga menyebabkan kelembaban benda tersebut memiliki nilai keakuratan yang kecil dibandingkan dengan keping silinder, di mana keping silinder yang memiliki bentuk lebih simetris, juga persebaran massa yang lebih konstan, lebih merata, mengakibatkan kelembaban gerak benda tersebut memiliki kestabilan yang lebih baik dibandingkan keping persegi panjang. Dan ini mengindikasikan bahwa bentuk geometris dan juga persebaran massa dari titik massa atau pusat massa, center of mass, sangat berpengaruh pada gerak kelembaman suatu benda. Oleh karena itu, dari hasil praktikum ini diperolehlah kesimpulan tersebut. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya cukupkan. Kami dari kelompok 5, sampai jumpa.